Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianti, Standbook Q1A1 19082, kelas ITPB 2019. Nah, di sini saya ingin membahas tentang karakterisasi enzim, pengertian enzim, cara kerja enzim, seperti apa sih enzim itu? Nah, mari kita bahas di sini. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Kemudian enzim tidak ikut bereaksi, struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi tetap. Lalu enzim sebagai biokatalisator. Bagian enzim yang aktif adalah hanya sisi aktif dari enzim. Nah, kita lanjut pada cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan. Nah, lanjut di tata nama enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalis. Biasanya ditambah akhiran AC. Kemudian enzim dibagi ke dalam 7 golongan besar seperti yang ada pada gambar. Nah, sekarang kita lanjut di susunan enzim. Komponen utama enzim adalah protein. Protein yang sifatnya fungsional, bukan protein yang struktural. Kemudian tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Sekarang kita lanjut di sifat enzim. Enzim dibentuk dalam protoplasma sel. Enzim beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya atau disebut endoenzim, maupun di tempat yang lain di luar tempat sintesisnya, yaitu disebut dengan eksoenzim. Kemudian, sebagian besar enzim bersifat endoenzim. Lalu enzim juga bersifat koloid, luas permukaan besar, bersifat hidrofil. Kemudian dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Kemudian enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu, pH, dan lain-lain. Lalu yang keempat, enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Lalu enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Kemudian enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi. Struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Terus enzim bermolekuler besar. Enzim juga bersifat khas atau spesifik. Nah, lanjut di slide selanjutnya, yaitu suhu. Suhu optimum itu 30 derajat Celcius. Minimumnya 0 derajat Celcius dan maksimumnya itu 40 derajat Celcius. Kemudian logam yang memacu aktivitas enzim seperti magnesium, karbon dioksida, ferum. Kemudian logam berat yang menghambat aktivitas enzim yaitu timbal, cuprum, zinc, kinase, dan antigen. Nah, pH-nya tergantung pada jenis enzimnya, seperti pepsin aktif kondisi masam, amilase kondisi netral, tripsin kondisi basa. Kemudian konsentrasi substrat. Substrat yang banyak mula-mula memacu aktivitas enzim, tetapi kemudian menghambat karena penumpukan produk atau feedback effect. Kemudian konsentrasi enzim, peningkatan konsentrasi enzim memacu aktivitasnya. Kemudian air memacu aktivitas enzim, vitamin juga memacu aktivitas enzim. Lanjut di penghambatan aktivitas enzim, ada 2 tipe. Yang pertama itu kompetitif. Zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terus terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor
untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, misalnya feedback effect. Kemudian yang kedua itu non-kompetitif, yaitu zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang karakterisasi enzim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.